Selanjutnya ada geopolitik Indonesia. Geopolitik Indonesia ini berbeda dengan teori-teori geopolitik yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu lebih menekankan ke ekspansi wilayah dan dominasi kekuasaan. Sedangkan di Indonesia sendiri berdasarkan pada Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Karena berdasarkan pada perubahan ini, maka geopolitik Indonesia ini lebih cinta damai, anti penjajahan, dan menolak ekspansionisme dan rasialisme seperti yang tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar, yaitu ikut serta dalam mewujudkan perdamaian dunia dan bahwa penjajahan di dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan. Lalu Indonesia juga memandang laut sebagai penghubung, bukan sebagai pemisah, disebut sebagai archipelagic state. Archipelagic state ini merupakan negara yang berisi kepulauan dan laut-laut yang menjadi satu, gitu. Jadi nggak misah-misah. Kemudian pandangan geopolitik Indonesia lebih menekankan pada kerjasama internasional untuk perdamaian dunia serta bukan dominasi seperti yang dijelaskan sebelumnya. Lalu ada geostrategi. Geostrategi merupakan upaya untuk mencapai tujuan politik yang disusun berdasarkan kondisi geografis dengan mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti faktor ekonomi, faktor budaya, pertahanan, politik, sosial, serta internasional. Nah, ada 8 aspek. Indonesia berada dalam posisi silang dalam berbagai aspek. Aspeknya itu ada 8. Yang pertama itu ada geografis. Indonesia terletak di antara 2 benua dan 2 samudra. Kemudian ada aspek demografis. Indonesia berada di antara penduduk jarang dan penduduk padat. Lalu ideologi, Indonesia berada di antara ideologi liberalisme dan komunisme. Yang keempat ada politik. Untuk politik sendiri, Indonesia berada di antara demokrasi liberal dan demokrasi rakyat. Indonesia memiliki demokrasi sendiri, yaitu demokrasi Pancasila. Kemudian pada aspek ekonomi, Indonesia berada pada kapitalis dan sosialis. Pada aspek sosial, Indonesia berada pada di antara individualisme dan sosialisme. Untuk perbedaan budaya sendiri, Indonesia berada di antara budaya barat dan timur, serta pada aspek pertahanan dan keamanan berada di antara kekuatan maritim dan kontinental. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, nah jadi apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi geopolitik Indonesia atau kawasan Nusantara? Nah, yang pertama ini ada geografi dari Indonesia sendiri. Nah, yang pertama itu ada asas kepulauan. Nah, seperti yang dijelaskan oleh rekan saya tadi, Indonesia itu kan memandang bahwa lautan itu merupakan penghubung dan bukan pemisah dari antar pulau-pulau. Nah, di sini itu dijelaskan dalam asas kepulauan yang disebut archipelagic principle atau archi itu artinya terpenting dan pelagos itu artinya lautan. Ini berasal dari bahasa Italia yang berarti lautan terpenting. Nah, lahirnya asas archipelago ini mengandung pengertian bahwa pulau-pulau selalu dalam satu kesatuan utuh, sementara lautan antara pulau-pulau berfungsi sebagai unsur penghubung dan bukan pemisah. Nah, inilah yang menjadi alasan mengapa negara-negara yang wilayahnya itu memiliki banyak pulau dan di antara pulau-pulau itu ada lautannya. Nah, lautan itu masuk dalam wilayahnya, wilayah kekuasaannya. Lalu faktor yang kedua yaitu kepulauan dari Indonesia itu sendiri. Nah, teman-teman tahu nggak sih sebelum nama Indonesia itu kita namanya apa? Oke, benar. Nah, setelah nama dari Hindia Belanda ini, nama Indonesia awalnya muncul dalam konteks ilmiah pada abad ke-19 yang diciptakan oleh J.R. Logan dan dipopulerkan oleh W.E. Maxwell serta Adolf Bastian untuk menyebut kepulauan Melayu. Nah, sebelum itu seperti yang kita tahu, Indonesia itu dikenal dengan sebutan Hindia Belanda, Hindia Timur, Insulinde, Nusantara, dan masih banyak lagi. Nah, istilah Indonesia sendiri itu tuh dari bahasa Yunani yang berarti Indo, yaitu India, dan Exos yaitu pulau. Nah, kemudian istilah Indonesia ini diadopsi oleh para mahasiswa perhimpunan Indonesia di Belanda. Nah, setelah
Indonesia ini itu memakai istilah Indonesia, dan nama Indonesia ini mulai sering digunakan. Dan pada Sumpah Pemuda 1928 itu dipakai sebagai nama bangsa, tanah air dan bahasa. Lalu sejak proklamasi 17 Agustus 1945, nama Indonesia itu resmi menjadi nama bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Nah, faktor yang ketiga itu adalah karakteristik wilayah Nusantara atau wilayah Indonesia sendiri. Dan Nusantara itu berarti kepulauan Indonesia yang terletak di antara benua Asia dan benua Australia, dan berada di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia yang terdiri dari 17.508 pulau besar maupun kecil. Lalu jumlah pulau yang sudah memiliki nama itu sebanyak 6.044 buah. Nah, seperti kita tahu, wilayah kita ini berada dalam garis 6 derajat sampai 8 derajat lintang utara, lalu 11 derajat sampai 15 derajat lintang selatan, dan 94 derajat sampai 45 bujur timur, sampai 141 derajat bujur timur. Lalu luas wilayah Indonesia sendiri itu sangat luas, yaitu mencapai 5.193.250 km persegi yang meliputi daratan dengan luas 2 juta sekian kilometer persegi dan perairan yang seluas 3.166 sekian kilometer persegi. Dan daratan kita itu termasuk yang terluas di Asia Tenggara dan menempati peringkat ke-14 di dunia. Nah, lalu untuk dari aspek historis dan juridis formal kita sendiri, wilayah Indonesia ini awalnya tidak seluas sekarang, teman-teman. Justru yang paling pertama dari Ordonansi 1939 ini tuh membuat hukum Belanda itu menetapkan lebar laut teritorial Indonesia itu hanya seluas 3 mil laut dari garis pantai. Dan ketentuan ini tentunya merugikan kita karena perairan antar pulau itu masih dianggap sebagai laut bebas. Lalu yang kedua itu dari Deklarasi Juanda. Nah, dari Deklarasi Juanda ini wilayah lautan kita itu mulai luas, yang menyatakan laut di antara dan sekitar pulau Indonesia adalah bagian tak terpisahkan dari NKRI dengan lebar laut teritorial seluas 12 mil laut. Nah, dari sini wilayah lautan di Indonesia itu semakin meluas. Nah, lalu dari batas kedalaman laut teritorial Indonesia itu juga mulai semakin luas ya, teman-teman. Ini berdasarkan Landas Kontinen Indonesia pada tahun 1969 yang menetapkan hak Indonesia atas landas kontinen atau hak laut hingga 200 meter kedalaman atau lebih jika eksploitasi masih memungkinkan. Lalu yang keempat, perjanjian dengan negara tetangga. Nah, dengan adanya perjanjian antara Indonesia dengan negara-negara sekitarnya, ini tuh antar negara itu bisa mengatur garis batas maritimnya secara lebih yuridis, lalu lebih eksplisit. Misalnya Indonesia dengan Malaysia, dengan Singapura, Australia, dan Papua New Guinea. Nah, aspek yang kelima yaitu dengan adanya zona ekonomi eksklusif pada tahun 1980, yaitu Deklarasi ZEE Indonesia, dan di mana Indonesia menetapkan wilayah laut sejauh 200 mil laut dari garis dasar dengan hak berdaulat untuk eksplorasi, eksploitasi, konservasi, serta pengelolaan sumber daya alam. Dan yang keenam yaitu adanya UNCLOS 1982 atau Konvensi Hukum Laut, dan UNCLOS ini diterima dunia internasional bahwa Indonesia adalah negara kepulauan atau archipelagic state, dan UNCLOS ini memperkuat pengakuan atas Deklarasi Juanda yang tahun 1968 tadi. Nah, selain batas-batas teritorial laut, Indonesia tentunya juga ada kedaulatan di ruang udara kita sendiri. Nah, yang pertama
Nah, selanjutnya ada unsur-unsur wawasan Nusantara. Jadi unsur-unsur wawasan Nusantara itu dibagi menjadi 3. Ada wadah, isi, dan tata laku. Untuk wadah sendiri itu merupakan wilayah kehidupan bangsa Indonesia yang meliputi seluruh Nusantara dengan kekayaan alam, penduduk, dan keberagaman budayanya. Bisa next slide. Untuk isi sendiri itu merupakan aspirasi, cita-cita, dan tujuan nasional yang menciptakan persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Contohnya sendiri itu tuh untuk yang isi ini itu adalah kesatuan kebinekaan dalam berbagai bidang seperti sosial, politik, ekonomi, dan budaya mencerminkan tujuan nasional sendiri. Yang terakhir ada tata laku. Tata laku sendiri itu merupakan perilaku dan sikap yang mencerminkan jiwa, semangat, dan mentalitas bangsa dalam menjaga persatuan dan nasionalisme. Untuk contohnya sendiri itu merupakan sikap saling menghargai perbedaan, terus persatuan, kerjasama, dan rasa cinta tanah air dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Salah satu sengketa laut paling panas di Asia Tenggara. Tahukah kamu salah satu sengketa laut paling? Nah, selanjutnya kita akan membahas study case. Jadi di sini kami mengambil kasus Blok Ambalat. Bisa disimak videonya ya teman-teman. Tahukah kamu salah satu sengketa laut paling panas di Asia Tenggara ada di depan mata kita, Blok Ambalat, dan ini bisa jadi pemicu perang baru Indonesia versus Malaysia. Blok Ambalat adalah wilayah kaya minyak dan gas di Laut Sulawesi. Indonesia klaim wilayah ini sejak lama, tapi Malaysia juga nggak mau kalah, bahkan sempat menerbitkan peta yang memasukkan Ambalat ke teritorial mereka. Akibatnya, kapal perang kedua negara sering berhadapan langsung, bikin ketegangan naik. Ambalat jadi rebutan karena cadangan minyaknya bisa mencapai ratusan juta barel. Tapi, apakah ini cukup kuat buat memicu konflik bersenjata? Faktanya, sejak 2005, ketegangan ini belum benar-benar selesai hingga sekarang. Jadi, apakah Ambalat akan jadi pemicu perang baru Indonesia versus Malaysia? Bagaimana menurutmu? Nah, dari sini kok bisa sih laut itu bisa memunculkan konflik? Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan sejarah singkat Blok Ambalat. Jadi, Blok Ambalat itu ada di Laut Sulawesi, tepatnya di perbatasan Laut Indonesia dengan Malaysia. Di sini ya teman-teman. Terus Blok Ambalat ini sebenarnya udah mulai kelihatan sejak tahun 1979. Nah, Malaysia ini merilis peta ZII yang tadi sudah disinggung sama Sarah, yaitu zona eksklusif ekonomi sepihak dan memasukkan Ambalat sebagai wilayahnya. Nah, terus masalah ini makin panas pada tahun 2005. Nah, Malaysia ini masih izin ke eksplorasi mereka ke minyak dan gas ke perusahaan Malaysia atau Petronas. Nah, perusahaan ini mengklaim di area yang sudah diklaim Indonesia juga. Nah, tumpang tindih ini yang membuat wilayah Ambalat jadi makin sensitif dan rawan gesekan. Bahkan pernah ada insiden kapal patroli dari kedua negara yang saling berhadapan di sekitar wilayah itu. Emang nggak sampai perang, tapi ketegangannya ini cukup terasa dan bikin Ambalat itu jadi salah satu kasus perbatasan yang paling sering dibahas. Sampai sekarang pun statusnya belum sepenuhnya selesai dan masih terus dinegosiasikan lewat jalur diplomasi. Boleh di next slide. Kemudian ada hubungan geopolitik dengan Blok Ambalat. Kenapa sih ini penting buat kita? Karena geopolitik Indonesia menekankan 3 hal utama. Yang pertama, kedaulatan wilayah, yaitu klaim Malaysia otomatis menguji kemampuan Indonesia menjaga batas lautnya. Geopolitik Indonesia menekankan bahwa setiap jengkal wilayah, terutama laut, harus dipertahankan. Kemudian yang kedua ada kekayaan alam. Nah, Ambalat itu kaya akan minyak dan gas. Jadi ini bukan soal perkara saja, tapi juga soal sumber daya yang bisa menopang kesejahteraan rakyat. Lalu yang terakhir ada diplomasi.
Meski ada ketegangan Indonesia, tetap menempuh jalur via hukum internasional sesuai dengan wawasan Nusantara yang mengutamakan perdamaian. Boleh di next slide. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Hidayat. Nah, selanjutnya dari kasus sengketa Blok A Barat yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat beberapa kejadian atau peristiwa yang bertentangan dengan prinsip geopolitik dan wawasan Nusantara yang berlaku di Indonesia. Yang pertama adalah klaim sepihak Malaysia melalui Peta 1979 yang memasukkan Blok A Barat sebagai bagian dari wilayah negaranya. Nah, tindakan ini sangat bertentangan dengan prinsip geopolitik Indonesia, khususnya dalam hal penghormatan batas wilayah dan integritas NKRI. Dalam wawasan Nusantara, setiap batas wilayah negara harus dipertahankan secara benar dan sah. Dan dalam geopolitik Indonesia, setiap batas negara harus ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama, perundingan dan hukum internasional, bukan dengan klaim sepihak. Yang kedua adalah tumpang tindih izin eksplorasi minyak dan gas antara Indonesia dan Malaysia. Perlu diketahui bahwa wilayah Ambalat merupakan kawasan strategis yang kaya akan minyak dan gas yang secara geopolitik seharusnya dikelola oleh Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat. Namun Malaysia justru memberikan izin eksplorasi kepada perusahaan migas di area yang juga diklaim oleh Indonesia. Yang terakhir adalah ketegangan militer di laut. Insiden kapal patroli. Puncak dari permasalahan Ambalat terlihat dari insiden ketegangan militer antara kapal patroli Indonesia dan Malaysia. Kehadiran kapal perang atau patroli Malaysia di wilayah yang tidak Indonesia menunjukkan meningkatnya potensi konflik terbuka. Nah, dari perspektif kawasan Nusantara, ketegangan seperti ini jelas bertentangan dengan semangat yang menekankan persatuan, kedamaian, dan penyelesaian masalah melalui diplomasi. Kawasan Nusantara mengajarkan bahwa wilayah laut Indonesia adalah tempat kami dan bukan pemicu perpecahan. Oke, halo selamat siang teman-teman. Jadi kita masuk ke bagian terakhir ya. Dampak geopolitik dalam kasus tersebut. Ada beberapa dampak di sini. Kita mengambil 4 dampak, yaitu yang pertama ada dampak politik dan diplomasi. Hubungan bilateral Indonesia dan Malaysia ini menjadi tegang karena konflik di Ambalat ini memicu ketegangan diplomatis antara Indonesia dan Malaysia. Dan seperti yang kita tahu nih, kalau misalkan ada dua negara yang sedang memiliki masalah ya, kasus yang belum terselesaikan, otomatis negara tersebut akan tidak nyaman untuk menjaga hubungan politik diplomatis tersebut yang ini menghambat aktivitas-aktivitas diplomasi yang seharusnya bisa terlaksana menjadi kurang terlaksana dikarenakan adanya dampak politik dan diplomasi tersebut. Dan di dalam studi kasus Ambalat ini saya sempat melakukan riset kemarin malam dan ternyata Indonesia itu lebih interaktif dalam menyongsong kasus ini. Indonesia itu lebih mengajak diplomasi yang lebih sering, seperti menghadirkan Malaysia ini dengan Indonesia itu berunding dalam forum-forum nasional, lalu juga berunding dalam kesepakatan ASEAN. Dan yang kedua, jadinya dampak keamanan dan pertahanan. Mungkin terjadi juga beberapa insiden seperti konfrontasi militer ringan antara TNI Angkatan Laut Indonesia dengan TNI Angkatan Laut Malaysia. Dan juga dampak keamanan ini juga membuat suatu negara itu lebih berfokus pada peperangan untuk menjaga keamanan negaranya, untuk mempertahankan wilayahnya, yang otomatis dana yang seharusnya bisa dialokasikan untuk hal-hal lain seperti pendidikan atau mungkin kesehatan atau mungkin bantuan untuk masyarakat menjadi dialokasikan kepada perang untuk menjaga pertahanan. Lalu yang ketiga ada dampak ekonomi dan energi. Seperti yang kita tahu, apabila terjadi kasus geopolitik yang besar di sebuah dunia, contohnya kemarin ini kita membahas yang sedikit global, itu ada kasus antara perang Rusia dan Ukraina, yang mana pada perang tersebut harga minyak dan gas alam itu meningkat dikarenakan Rusia adalah salah satu pemasok migas terbesar di dunia. Oleh karena itu sebabnya bisa menjadi domino efek ke negara-negara tetangga seperti Indonesia juga.
harga minyak di pasar-pasar dan beberapa barang yang kalian pakai sepertinya juga BBM yang untuk transport itu juga naik harganya, dan ini kita semua terdampak secara global. Lalu yang keempat ada dampak sosial dan nasionalisme. Jadi di sini seperti yang kita tahu, kasus-kasus seperti peperangan ini justru akan mempererat rasa kesatuan kita sebagai negara. Karena kalau kita tuh nggak punya musuh, kita tuh akan berperang dalam negeri sendiri. Tapi di saat kita diberi musuh, kita justru akan bersatu dan menjaga ketahanan NKRI ini. Jadi kasus ini membangkitkan rasa nasionalisme masyarakat Indonesia. Yang kedua, dampak dari sosial dan nasionalisme ini juga tercermin pada kesadaran masyarakat atas kasus-kasus sengketa seperti ini. Yang kita tahu, Blok Ambalat itu kan kasus yang tren banget ya, bahkan dijadikan juga di modul-modul buku sekolah, contohnya seperti modul pembelajaran di buku PPKN, lalu juga kita angkat sebagai materi di presentasi kita kali ini. Jadi hal ini berfungsi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap batas-batas wilayah yang ada di Indonesia. Dan untuk kesimpulannya dari kasus tersebut, kita itu belajar ya pentingnya menjaga kesatuan dan memperkuat diplomasi, lalu juga pentingnya menguasai wilayah. Kita nggak boleh lengah, karena kalau lengah ya gitulah. Serta meningkatkan kekuatan pertahanan agar kepentingan bersama nasional dapat dilindungi. Nah, ini kepentingan pribadi. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalian yang bertanya atau kita yang bertanya? Mulai. Yuk. Lumayan poin oke. Boleh, Kanita. Kan ini kemarin ada isu yang sempat panas, yaitu perluasan kewenangan militer yang dilakukan oleh presiden kita, betul kan? Nah, sebenarnya menurut kalian aja, kondisi geopolitik kita untuk sekarang ini, apakah memang urgen untuk dilakukan perluasan wewenang tersebut, atau kayak emang butuh aja gitu, misalnya nggak ada hal yang urgen, yang butuh aja, emang pengen aja atau emang butuh, ini tadi. Ya, terlambat. Terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya lagi selain Kanita? Ini selain Korita ada lagi nggak nih? Hakim yang mau tanya. Poin-poin. Revo mau tanya tuh. Udah deh, yang penting satu. Yang penting kali ini nggak ada yang tanya lagi. Jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, kami izin untuk berdiskusi.
Oke, jadi untuk pertanyaan dari Monica tadi kan Monica mempertanyakan bagaimana sih kalau misalnya ya, kekuasaan militer itu diluas, bahkan kemarin waktu awal-awal presiden kita itu menjabat, itu kan juga sempat ada isu itu ya, perluasan wewenang sampai militer itu bisa masuk ke ranah politik. Nah itu kan sebenarnya ini sudah di luar geopolitik, karena geopolitik sendiri itu kan lebih ke kekuasaan wilayah kita gitu. Nah tapi untuk wewenang itu sendiri itu kan masuk ke dalam dui fungsi ya, masuk dalam dui fungsi militer yang dimana ini tuh udah dihapuskan di dalam sejarah-sejarah kita kan dui fungsi udah dihapuskan, dan itu dihapuskan karena militer itu memang sebenarnya jangan sampai masuk ke memiliki kekuasaan lebih, apalagi dia sudah punya skill atau juga punya senjata. Nah kalau misalnya masuk ke dunia politik, apa yang akan terjadi kira-kira? Nah itu pastinya banyak ada kecaman dari banyak pihak juga, dan akhirnya itu kan tidak diberlakukan ya. Nah, namun dari aspek geopolitik sendiri, kalau perluasan militer atau memperkuat militer untuk menjaga kesatuan wilayah kita, itu tentunya wewenang itu pasti ya relatif lah, pastinya bisa dan efektif gitu. Kakak bisa menjawab? Oke, apakah ada yang mau bertanya lagi? Oke, kalau tidak segitu dulu dari kelompok kami dari materi geopolitik. Terima kasih. Terima kasih. Wow, ucapkan terima kasih buat kelompok 6 teman-teman. Terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi buat kelompok 6 ya. Wah, keren banget nih kelompok 6. Sekarang agenda selanjutnya adalah presentasi project. Yeay. Ada nggak yang mau mengajukan diri? Project yang mau mengajukan diri? Ajuin dong, berdiri. Kalau nggak ada, aku skip ya. Oh, ada yang mau ya? Nanti kalau mau giliran dulu, silakan maju. Kalau berapa giliran? Let's go. Tiga. Tiga ya Bu. Info ulang tidak. Selamat siang semuanya. Selamat siang Bu Anis. Jadi di sini kami dari kelompok 3, saya Aisyah Irma dengan NIM 64, saya Adwa Husnia dengan NIM 061, saya Rena Alia dengan 414, saya Yunidara dengan NIM 056. Kami di sini akan melaporkan progres dari proyek tim kami. Jadi kemarin kami sudah menyampaikan bahwa hasil kami adalah
memberikan sosialisasi di SMA SMAN 3 Surakarta. Ya betul namanya. Ya, nah untuk progresnya apa aja sih yang sudah berjalan? Jadi kami pertama sudah mulai menyicil materi poster. Kalau bisa diulang kembali kemarin kami sudah menceritakan bahwa kami bermaksud untuk memberikan poster atau selebaran untuk murid-murid di sana, juga untuk majunya. Nah itu sudah mulai ada progresnya. Terus selanjutnya kita juga udah mulai urus perizinannya gitu. Kita udah tahu mau masuk di jamnya kelas apa dan jamnya waktu kapan begitu. Terus setelah itu apa lagi? Oke, nah untuk kan kita nanti bakal memberikan kuesioner ya di akhir sesi ya untuk menilai seberapa efektif Materi kita tadi. Untuk pertanyaan-pertanyaannya itu udah beberapa udah kita cari dan tinggal disusun gitu pertanyaannya gimana dan kata-katanya akan disampaikan dengan bahasa yang seperti apa. Oh iya, selain itu kita juga mulai mencil materi yang akan kami sampaikan. Nah, oke, kira-kira itu sekian dari kami. Terima kasih Bu Anis, terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan. Selamat Yuk ucapkan semangat kelompok 3. Semangat kelompok 3. Selanjutnya, kelompok mana nih yang mau maju? Kelompok aku. Yeay, maju kelompok aku. Kelompok aku maju. Geser dikit. Siang. Selamat siang teman-teman. Kita dari kelompok 2. Perkenalkan, nama aku Bilkis. Nama aku Gabriela, nama aku Arin Niko. Nama aku Arin Niko 70. Nama aku Epang nih 82. Oke, jadi kita akan melaporkan progres proyek kita, yaitu berkunjung ke panti asuhan dalam rangka memberikan sosialisasi terkait kebersihan. Oke, progres kita apa aja sih Kak Arin? Apa tuh? Jadi progres itu yang pertama kan kita tuh udah mulai menyortir nih panti asuhan mana yang bisa kami datangi dan udah kita sudut-sudutkan dengan beberapa Plot-plotin lah. ya dengan 3 atau berapa ya? Ya Sekitar sekitar 3-an Nah gitu. terus karena kita udah mulai menemukan, kita juga udah mulai nyicil perizinannya juga untuk ke partinya. Terus kita juga udah mulai nyicil bagian game-gamenya, terus selanjutnya gimana gitu sih. Ada lagi? Cukup deh, apa dah? Kita juga lagi menyusun slide untuk PPT. konten ya, Oh, biar anak-anaknya tuh tertarik Sama sama kita dia. juga. Oh Itu itu sih cukup ya. Ada lagi Cukup ya? lah. Cukup banget. Makanya segitu dulu sih Bu dari progres mingguan ini. Kasih. Makasih Bu. Nah, teman-teman. Wah guys, yuk ucapkan semangat kelompok 2. Kelompok 2. Lanjut, kelompok mana yang maju? Shiva, oke maju. Udah tunjuk tangan.
Selamat siang teman-teman. Selamat siang juga Bu Anis. Kami dari kelompok 5 akan melaporkan progres proyek kami. Nah, kalau dulu kan kita nyampe ini kita sosialisasi ke sekolah. Nah, setelah itu kita menemukan kira-kira gimana sih supaya materinya tuh lebih masuk dan lebih beda gitu. Nah, akhirnya kami memutuskan untuk merancang ular tangga. Nah, di sini nanti yang membedakan apa? Nanti di sini kita bakal naruh ular tangganya itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan reproduksi. Sedangkan untuk ularnya yang buat turun adalah hal-hal yang kurang baik gitu. Gitu. Nah, terus kita udah bikin, nanti kita udah cari juga kira-kira apa yang bikin naik, apa yang bikin turun. Terus untuk sosialisasinya, kita mesti cari sekolah, tempat dan waktunya. Gitu. Kemudian progres kami, terima kasih perhatiannya. Wah, ucapkan semangat kelompok 5. Lanjut, coba kamu jangan maju. Siapa dulu ya, habis itu wanita, habis itu Jemima. Oh, wanita adalah ini, Mak. Makanya maju, silakan siapa? Kita kelompok berapa sih, brother? Selamat siang. Selamat siang Bu Ani. Nah, kita dari kelompok 8 Sama Aziza, kita akan menjelaskan tentang progres proyek kita minggu ini akan dijelaskan oleh Belia. Jadi kami sudah mulai mendesain posternya untuk nantinya akan kami tempelkan di sekitaran kampus, psikologi dan juga mungkin di fakultas lainnya. Juga kami sudah mulai mencari, di sini sudah mulai menambah materi untuk bisa ditambahkan di posternya gitu. Nah, materi-materinya terutama dari PPT kita, karena PPT kita tentang anti korupsi juga. Karena belum dipresentasikan, jadi materinya rahasia. Begitu Ibu. Nah, udah. Terima kasih Bu Ani dan teman-teman. Wah, ucapkan semangat kelompok 8. Selanjutnya kelompok Gemima, kelompok berapa? 4. Maju, teman-teman. Silakan. Selamat siang teman-teman. Selamat siang Bu Anis. Jadi kali ini kami akan mempresentasikan progres dari kelompok kami. Pertama-tama bisa dari venue dulu. jadi kami sudah menentukan tempatnya. Nama tempatnya itu Hidayatin ke apa ya? nama tempatnya itu Hidayatin ke Maya. Di venue juga kita sudah tahu jumlah anak-anak yang akan ikut program kami, sekitaran 15-an anak. Kemudian juga sudah tanya kayak mekanisme ketentuan untuk melakukan acara di tempat tersebut itu gimana? Terus kalau dari materi, jadi kalau dari materi itu udah mulai menentukan nanti flow-nya mau gimana, apa penyampaiannya, terus juga udah mulai cari-cari materinya dan cari-cari media yang cocok buat penyampaian materinya. Kalau buat
Kalau buat gamesnya, pokoknya kita udah nyiapin 2 games. Gamesnya ada deh, gitu. Ada yang pun ada yang gitu. Udah kayak gitu aja paling dari kelompok 4. Terima kasih teman-teman. Wow. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, selesai. Wow, selesai. Keren banget kan sudah kolom 4. Selanjutnya kolom siapa yang maju? Ayo gini dulu. Jangan tunjukkan kan bareng-bareng dong perwakilan. Selamat siang. Oke, Bu Anis pada hari ini akan mempresentasikan progres dari kelompok kami. Nah, progres yang pertama kita sudah membagi tugas kita masing-masing dan juga nantinya itu desain kita juga udah on proses gitu ya, terus udah cari-cari desain mengenai ulang tangannya akan seperti apa dan juga terutama spin wheel-nya. Terus maunya kita tuh desainnya tuh kayak Oke, jelasin dulu ya desainnya ada apa aja. Yang pertama ada desain untuk poster, lalu ada ular tangga sebagai games, terus nanti ada spin wheel, sama buat papan untuk judul buat kami gitu. Terus sama ada papan untuk sharing gitu. Terus kami juga ada kayak ada rencana pertanyaan-pertanyaannya buat di spin wheel. Jadi kayak nanti tuh di dalam ular tangganya itu tuh diselipin buat pertanyaan yang di spin wheel. Jadi kayak kan ular tangga namanya ting 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 ting. Nah, ntar kalau dia berhenti di yang pertanyaan, ntar pertanyaannya putar dari spin wheel. mungkin ya tentang mereka pernah nggak sih mereka ngelakuin nggak yang bertema kejujuran dua. kalau ada uang balik apa enggak atau Terus kemudian nanti kalau mereka sudah berkontribusi ini mereka dapat freebies. Freebiesnya apa sih? Nanti tungguin aja kan datang ya, Car Free Day nanti dapat freebies. Masuk Bu Anis. Ya, oke. Terus kita juga udah mulai cari tahu nih gimana sih awal berencananya itu, terus kita harus kemana, terus nyiapin berkas apa aja. Kita udah mulai cari tahu dan mulai nentuin tanggalnya. Kalau nggak ada ketentuan dari Bu Anis, kita pengennya tanggal antara tanggal 27. Mungkin tanggal 30, tapi kan 30 kan ada acara dari angkatan kita. Terus insya Allah lebih makrab ibu jadinya dan teman-teman jadinya perkiraan tanggal 7 hari Minggu bulan Desember gitu. Nah, kalau untuk semua peralatan lain nanti mungkin akan kami diskusikan lagi untuk dibeli atau buat sendiri atau pinjam. Maksudnya untuk meja, stiker dan lain sebagainya, pinjam atau sewa. Oke, seperti itu belum tahu. Oke, sekian progres dari kami. Sekian progres dari kami Bu Anis dan teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan semoga proyek kita semuanya dilancarkan oleh Tuhan. Amin. Semuanya sukses. Amin. Oke. Teman-teman. Terima kasih. Bu ada kami. Wah, keren banget nih. Siapa yang mau ikut ke CFD? Selanjutnya dari kelompok coba maju. Oke, Clara.
dari kelompok teknik kesehatan. Oke teman-teman, kembali lagi ke kelompok 6. Selamat siang Bu Anis dan teman-teman. Siang. Pada kali ini kami mau menyampaikan progres kami terkait proyek yang kemarin telah kami sampaikan. Sebelum itu kami mau reminder ulang apa sih proyek kita yang mau kita laksanakan. Ada 2 proyek. Yang pertama yaitu membuat video, serta yang kedua ada mini proyek berupa kotak kejujuran. Nah, jadi progres kami Dari proyek yang utama, kita sudah mencari ide untuk inspirasi proyek dengan menyusun materi dan membuat narasi video. Kemudian untuk progres yang mini project, kami sudah membahas iuran untuk alat dan bahan. Kemudian kami belum sempat untuk reporti untuk KM, untuk kita belum sempat izin ke Kota dan juga KM untuk mau perizinan pada madingnya, tapi kita akan memproses perizinannya ini. ya, kemudian kami juga sudah membuat sedikit desain dari mini project ini. Kemudian kita juga sudah membuat konsep display mural remindernya. Oke, sekian progres dari kelompok kami. Walau masih sedikit, tapi lama-lama menjadi bukit dan akan selesai. Sekian dari kami. Terima kasih. Ucapkan terima kasih. Semangat kelompok 6. Selanjutnya kelompok 7. Boleh? Maju. Selamat siang teman-teman. Siang Bu Anis. Jadi kami dari kelompok 7 akan menambahkan sedikit mengenai progres dari proyek kami ini. Ya, buat tempatnya karena kita di CFD, kita udah mulai cari tahu gimana kalau mau CFD itu harus nyiapin apa aja, itu udah tanya-tanya. Terus Jadi kita juga udah nyusun konsep gamenya, kita juga udah nyusun desainnya segala macam. Ya udah mulai persiapan materinya. Ya materinya. Aura sudah. Oke, jadi secara garis besar itu progresnya. Terima kasih. Terima kasih Bu teman-teman. Yuhu, Febri juga. Siapa yang mau ke Febri lagi? Aku. Udah mana nih yang belum maju nih? Apa udah semua ya? Udah semua nih teman-teman. Sudah kita mengakhiri kelas dengan baca hamdah. Baca doa masing-masing sesuai konsep masing-masing. Berdoa cukup dan dapat belajarnya masing-masing. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo semangat Bu Anis. Oke anak-anak. Ya miring.